Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rohimi. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1 Duku Puntang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 2 gelombang 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berakhir. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Amin. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, anak-anak sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa bareng-bareng ya. Silakan Novel sini berdoa di depan sini. Oke. Angkat tanganmu, tutupkan kepalamu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali Novel. Terima kasih ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ya, silakan berdiri anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Adam Hawa. Hadir. Cantika Putri Ferliana. Darel Nafis Bastian. Dewi Azahra. Kaila Putri Salsabila. Surya Maulia Al-Gaza. Zaidan Al-Faiza Kurniawan. Ya, berarti nggak hadir 2 orang ya? Nazwa kenapa sayang? Kalau Zulfan? Sama, sakit juga? Ya. Oke, selagi musim hujan ya sayangnya, jaga kesehatan. Oke, anak-anak semua siap untuk belajar? Siap. Siap untuk pensil pulpen bawa?
Oke, berarti udah siap ya. Kita akan belajar apa sekarang? Oke, betul. Kalau PAI seperti biasa ya, kita sebelum belajar kita tadarus dulu ya. Kemarin kita sampai surat apa? Al-Quraisy ya. Berarti sekarang surat Al-Fil. Yuk kita baca ta'awudz bareng-bareng ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anak, waktu minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang hidup damai dalam kebersamaan. Kita itu biasanya kalau mau hidup damai ada 3 sikap. Apa sikapnya? 1, toleransi. 2, saling menghormati. 3, kerja sama. Ibu mau tanya dong, anak-anak semuanya pernah melihat bencana alam? Pernah lihat banjir? Gunung meletus? Gempa? Oke, ibu tanya lagi. Pernah melihat ada orang yang meninggal? Saudara dekat pernah? Nah, ibu mau tanya gimana sih perasaan kalian? Sedih. Kalau ada bencana sedih, ada orang meninggal sedih. Terus sekarang sebelum kita belajar, ibu mau tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak nih, kita hidup di dunia ini kan satu pengen hidup damai, hidup rukun, semuanya pengen bahagia, ya enggak? Tapi ingat sayang, selama kita hidup di dunia ini pasti ada satu yang akan datang. Apa? Yaitu akhir dari hidup kita. Entah akhir dari hidup kita yaitu berupa kematian atau akhir dari hidup kita berupa kiamat. Jadi kita tuh sedang di alam dunia itu sedang menunggu ya. Nah, menunggu kapan kita akan berakhir, menunggu kapan kita akan dijemput. Tapi selama itu pula kita selama di dunia ini diberi kesempatan untuk apa? Untuk memperbanyak amal pahala. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Entah kita ada yang tahu nggak kapan kita meninggal? Ada yang tahu nggak kita dapat musibah atau bencana? Nggak ada. Selama kita masih sehat, selama masih dikasih karunia sama Allah, kita itu ditugaskan apa? Untuk mencari ilmu, satu, mencari apa lagi? Pahala. Dengan cara apa? Berbuat baik. Anak-anak, sekarang ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama, coba anak-anak baca, ada apa ya? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir dengan benar setelah menyaksikan video pembelajaran dan membaca materi yang tersedia dengan tingkat pemahaman yang baik. Terus, kenapa sih pembelajaran kita hari ini itu penting? Yang nih, pentingnya kegiatan pembelajaran hari ini. Apa? Ada 4. Yang 1, menanamkan keimanan sejak dini. Keimanan dalam hal apa? Iman percaya kepada hari akhir. Terus mendorong perilaku mulia. Yang terakhir, yang ketiga, membangun
kesadaran akan. Nah, tapi sebelum ini Ibu mau kalian coba mempersiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat apa hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Ibu. Sudah dibuka bukunya? Yuk, kita mulai dengan judulnya itu ketika kehidupan telah berakhir. Selanjutnya, apa sih pengertian hari akhir? Coba baca bareng-bareng hari akhir. Nah, hari akhir pengertiannya adalah hancurnya atau peristiwa kehancuran seluruh alam semesta. Itu adalah pengertiannya. Lalu, percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Selanjutnya, ada di mana sih dalilnya yang mengatakan bahwa hari akhir itu akan datang? Nih, ada dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah, ayat 3 sampai 5. Kelihatan? Coba lihat. Mari kita belajar mengenai kiamat. Kiamat adalah hari akhir dari kehidupan dunia. Kiamat pasti datang. Hanya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali hanya Allah. Kapan terjadinya hari kiamat tidak ada orang yang tahu persisnya kapan. Tapi kita bisa melihat dari tanda-tandanya. Dimulai dengan tanda-tanda yang kecil, kemudian dilanjutkan dengan tanda-tanda yang besar. Pertama, tanda-tanda kiamat kecil. 1. Disia-siakannya amanah. 2. Penggembala mencari kaya. 3. Seorang ibu menjadi budak anaknya. 4. Banyak terjadi pembunuhan. 5. Banyak polisi dan berbeda berbeda. 6. Perang antara Yahudi dan umat Islam. Tanda-tanda kiamat besar. 1. Hijaunya bumi pada Arafah. Bermulalah kekuasaan Dajjal. 6. Munculnya imam Mahdi. 7. Turunnya Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. 8. Keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. 9. Diangkat Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dari manusia. 10. Matahari terbit ke ufuk barat. Nah, sekarang coba Ibu mau kalian itu nanti untuk mendiskusikan. Ya, 1, coba ditulis ya. Apa yang kalian ketahui tentang kiamat? Yang kedua adalah, apa saja sih tanda-tanda kehidupan ini akan berakhir? Dan yang ketiga yaitu, bagaimana kehidupan saat ini itu berkaitan dengan hari akhir? Itu adalah pertanyaan atau permasalahan yang bisa kalian diskusikan. Nah, anak, untuk mendiskusikan ini kita akan dibagi kelompok. Oke, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Ya, kelompok pertama itu Naila Cantika Adam. Oke, kedua kelompoknya itu Noval Kaila Darel. Ketiga Rizky Al Safia Dewi. Keempat Marisa Yuda Zaidan dan Rafiq. Silahkan. Nanti kelompok 1 tempatnya di sini, 2 di sana, 3 di sini, 4 di sana. Sok silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagi dulu ya. Ini adalah lembar kerja peserta didiknya atau LKPD-nya. Silahkan.
Nih, nah, silahkan kalian lihat pertanyaannya, terus kalian bisa mencari informasi atau bahan diskusinya dari buku, atau dari materi yang tadi Ibu sampaikan, atau dari video. Ya, silahkan Ibu kasih waktu untuk 10 menit berdiskusi. Ya, nah silahkan diskusi. Kalian silahkan diskusi. Coba dibuka bukunya. Nah, iya betul yang itu. Makna hari akhir. Nah, ini makna hari akhir. Ini mulai dari sini nih. Nih. Bisa juga dari sini dibaca, ya. Oke, sok silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing, ya. Ketika semua kehidupan di dunia ini akan berakhir. Coba, menurut kamu apa sih yang kalian tahu tentang hari akhir? Coba, ada di sini apa? Jawabannya juga dibuka, ya. Sok, silakan. Menurut Yuda apa hari akhir? Menurut Zaidan apa? Didiskusikan dengan temannya masing-masing. Oke. Sok silahkan sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang mau bertanya atau ada yang susah? Nomor berapa? Ada yang susah nggak? Oke, kalau tidak ada nggak? Ini apa jawabannya? Atau kalian bisa cari informasi di buku, ketemu apa enggak? Ketemu. Di halaman berapa? Di halaman berapa sayang di bukunya? 110. Ini sampai mana? Masih tentang hari kiamat. Pengertiannya ya yang kamu ketahui ya. Ya tadi kalau di dalam presentasinya Ibu di PowerPoint, hari kiamat itu apa? Peristiwa ya beserta isinya. Oke. Itu adalah pengertiannya. Kalau di buku apa pengertiannya kalau di buku? Sama apa enggak? Peristiwa hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Sama enggak? Sama. Oke, setelah itu nanti ada tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Itu ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Ada di halaman berapa, Nova? Tanda-tanda tuh? Oke, silahkan diskusikan ya sama Darul dan Kaila. Karena nanti setelah ini Ibu akan presentasi. Ibu akan meminta kalian untuk presentasi. Di mana sih presentasinya? Ibu batasin ya. Setiap kelompok itu 5 menit. Nah, dari 5 menit itu kalian presentasi, tapi juga harus umpan balik. Harus menanggapi teman kalian yang sedang presentasi. Seperti itu. Oke, sekarang Ibu mulai presentasi ya. Ibu mau dari kelompok silakan kelompok 1 untuk maju. Silakan semuanya maju semuanya. Apa yang kalian yang lain sebentar. Yang lain coba menghadap ke kelompok 1. Kelompok 1 mau presentasi. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang kiamat? Kiamat adalah peristiwa besar yang akan mengakhiri semua kehidupan di dunia ini. Semua makhluk hidup akan mati, bumi akan hancur dan tidak ada yang tersisa setelah kiamat terjadi. Manusia akan dibangkitkan kembali di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka selama di dunia. Terus? Hidup di dunia. Apa saja tanda-tanda kehidupan di dunia akan berakhir? Ada tanda-tanda kiamat kecil yang dimulai terlihat seperti banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ibadah atau lupa kepada Allah. Manusia semakin sibuk dengan urusan dunia seperti uang atau kekuasaan dan melupakan akhirat. Banyak orang yang jahat dan tidak lagi memikirkan kebaikan untuk orang lain. Oke, Adam yang baca nomor 3. Bagaimana kehidupan kita saat ini berkaitan dengan hari kiamat? Kehidupan kita saat ini adalah
yaitu untuk berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Semua amal baik yang kita lakukan akan menjadi bekal di akhirat nanti. Oleh karena itu tetap harus rajin beribadah, menolong orang lain, dan selalu mengingat Allah. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Kedengeran nggak? Oke, ada yang mau menanggapi nggak? Silakan, Ibu mau lihat dari kelompok 2. Menurut kalian gimana presentasi dari kelompok 1? Sudah bagus. Ngomongnya jelas nggak? Jelas. cara membacanya agak kurang. Oh, cara membacanya agak kurang. Bagus ya, ada yang mengkritisi, ada yang memperbaiki. Nanti ketika presentasi itu cara bacanya lebih baik kembali agar dapat dimengerti oleh kawan-kawan yang lain. Dari segi jawaban, sudah ngerti belum? Ngerti. Nah, itu pengertian kiamat udah tahu semua? Apa itu pengertian kiamat? Atau hari akhir? Peristiwa Menghancurkan seluruh alam semesta. Oke. Nah, sekarang kalau sudah bagus, Ibu, kalian kasih apresiasi dong. Coba tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya untuk kelompok. Ya, silakan duduk kembali. Ibu mau kalian itu untuk dari segi presentasi kalian itu sudah baik, hanya saja memang untuk tata cara pembacaannya memang agak gerak-gerak, mungkin karena grogi ya. Iya nggak, grogi nggak? Grogi lah baca di depan teman-teman. Kalau dari segi keakuratan informasi kalian sudah mendapatkannya itu dari mana? Dari buku, itu sudah tepat. Dari mana lagi? Dari video. Terus dari apa lagi? PowerPoint yang Ibu sampaikan. Jadi insya Allah kalau untuk informasi atau ketepatan dari materi kalian itu sudah benar semua. Kalau dari tata cara kalian presentasi gesturnya itu diusahakan lagi untuk tidak malu-malu. Udah pede aja di depan teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah untuk kalian melatih kepercayaan diri, membiasakan kalian untuk berani. Oke, selanjutnya untuk kegiatan diskusinya ya. Ibu sudah melihat kegiatan diskusinya itu kalian sudah bagus, cuman kurang meriah. Artinya kurang, tektokannya kurang. Nanti jadi kayak kalau mau diskusi aja, nggak usah bisik-bisik. Jadi Ibu bisa kedengeran. Ya, namanya diskusi itu adalah mengemukakan pendapat diri kalian kepada temannya, terus dicari jawaban yang paling baik atau tepat, seperti itu. Ya, oke, semuanya kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, terima kasih semuanya, sudah bagus, sudah baik, semakin lancar untuk melakukan diskusi, semakin percaya diri. Oke, sekarang biar lebih kalian itu tidak boring, tidak bosan, Ibu akan melakukan ice breaking. Yuk berdiri semuanya. Kita ice breaking biar badannya nggak ngantuk ya. قلدت ظاهرها فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا كي نستعجل يسمو يتعالى
Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, hasil presentasi kalian, ya dari segi informasi, keakuratan data, terus dari segi gestur, sudah melakukan hal yang paling baik. Kelengkapan, terus antara materi dengan kehidupan sehari-hari itu sudah tepat, sudah baik. Oke, selanjutnya anak-anak, ya. Kelihatan nggak? Oke, Ibu mulai lagi dari awal ya. Oke, di sini ada 5 pertanyaan atau 5 kotak. Oke, dari setiap kelompok silakan memilih satu dan jawab pertanyaan. Ini dilakukan untuk dari kegiatan kalian melihat presentasi, melihat video dan tadi diskusi. Silahkan, Ibu mau tahu kalian pemahamannya sampai mana. Oke, silakan pilih dari kelompok 2 dulu yang tadi. Yuk, pilih nomor berapa? Nomor 4. Oke, kita lihat buka ya. Lihat, apa pertanyaannya nomor 4? Suatu hari, seorang anak melihat berita tentang bencana besar yang melanda sebuah kota. Ia bertanya kepada orang tuanya, apakah ini termasuk tanda-tanda hari akhir? Nah, berdasarkan pemahaman kamu, nih, coba bagaimana cara menjelaskan peristiwa tersebut dalam konteks kiamat sugro dan kiamat kubro? Coba, apa? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Terus? Contohnya bencana seperti gempa bumi atau banjir. Ya. Terus adalah kiamat besar. Apa contohnya? Saat dunia hancur dan semua manusia dibangkitkan untuk dihisap oleh Allah. Oke, betul apa enggak? Betul. Jadi bagus banget. Tepuk tangan semuanya. Betul sekali. Berdasarkan nih ada anak nih lihat bencana. Terus berdasarkan pemahaman dari kelompok 2 dijelaskan bahwa apa sih dari itu berdasarkan kiamat kubro dan kiamat sugro. Jadi bencana itu adalah salah satu contoh dari kiamat apa? Sugro. Nah, nanti kalau baru hancurnya peristiwa dunia itu baru kiamat kubro. Oke, kelompok 4, silakan. Mau pilih nomor berapa? Nomor 1. Oke, kita buka ya. Coba. Pertanyaannya adalah, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang tidak percaya akan datangnya hari akhir dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Bagaimana nih sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi fenomena ini? Coba kelompok 4 apa? Kalau seperti gempa atau banjir itu termasuk kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar yang terjadi nanti di akhir zaman saat dunia ini dihancurkan dan semua manusia dibangkitkan. Oke, betul nggak? Betul. Bagaimana sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi fenomena ini? Yaitu untuk mempersiapkan diri. Betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya anak-anak coba lihat sini semua. Tadi kita belajar tentang apa ya? Hari ini. Terus apa lagi? Tanda-tanda. Terus kalian tadi ngapain aja selama pembelajaran ini? Berdiskusi. Terus apa lagi? Mengerjakan LKPD. Terus apa lagi? Mempresentasikan. Oke. Gimana perasaan kalian setelah belajar? Senang. Pemahaman kalian gimana sekarang? Jadi tahu apa aja ya maknanya, tanda-tandanya, dan
Apa tadi? Jenis-jenisnya. Nah, setelah ini nanti Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kalau misalnya hari akhir itu ya nak, harus percaya nggak kita? Harus. Karena apa? Karena bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? 5. Rukun iman yang ke-5, yaitu mempercayai akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, dari situ bahwa kita meyakini hari akhir datang nggak? Pasti datang apa enggak? Pasti. Kalau yang namanya beriman, ya, beriman itu adalah meyakini. Kalian percaya hari akhir itu pasti akan datang. Nah, kalau misalnya datang, ada tanda-tandanya enggak? Ada. Tanda-tandanya apa aja? Dari mulai yang kecil menjadi besar. Coba Ibu tanya, tanda-tandanya dulu yang sering kalian lihat deh, atau sering muncul dan kalian tahu nih, tanda-tanda kecil apa aja? Banjir, bencana alam masuknya. Terus apa lagi? Fitnah. Terus apa lagi? Berbagai misal. Tuh, munculnya nabi palsu. Terus apa lagi? Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Terus apa lagi? Oh, jadi banyak orang sudah tidak peduli untuk beribadah. Ya, hanya mencari dunia. Itu adalah tanda-tanda kecil yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, dari tanda-tanda kecil udah banyak belum yang muncul dalam kehidupan kita? Banyak. Berarti akan terjadi nggak tuh kiamat? Akan. Oke, sekarang ke tanda-tanda besar. Apa sih tanda-tanda besarnya? Munculnya matahari atau terbitnya matahari dari barat. Udah kejadian belum? Belum. Nauzubillah ya, nanti aja ya. Terus apa lagi? Munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah pengrusak, atau Dajjal itu yang mengadu domba. Misalnya bisa terjadi perang, menghasut gitu kan. Ada sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil tuh, sehingga terjadinya peperangan. Nauzubillah min dzalik. Terus dari tanda-tanda itu kan sudah banyak yang terjadi ya. Berarti kan sudah jelas nih akan datang hari kiamat atau hari akhir. Nah, kita sebagai seorang muslim yang meyakini kepada adanya hari akhir harus mempersiapkan diri. Harus terus mempersiapkan diri setiap harinya dengan cara apa? Terus menambah bekal, mencari bekal di dunia. Untuk apa? Untuk kehidupan Oke, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah melihat dari tadi diskusi, evaluasi, presentasi, evaluasi, Ibu akan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, silahkan tugas ini dibawa ke rumah, nanti dijawab dan dikumpulkan minggu depan untuk didiskusikan kembali. Oke, tugas tindak lanjutnya yaitu 1, membuat ringkasan ya mengenai tanda-tanda hari akhir berdasarkan diskusi pembelajaran hari ini. Tanda-tanda hari akhir. Terus yang kedua, tulislah contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan keyakinan terhadap hari akhir. Seperti contohnya nih, Ibu kasih contoh, berbuat baik terhadap sesama, melaksanakan ibadah sungguh-sungguh, dan menjaga kejujuran. Nah, itu cari contoh yang lainnya. Ya, contoh kehidupan sehari-hari yang mencerminkan percaya kepada hari akhir. Jadi tugasnya ada berapa? 2. 1, membuat ringkasan. 2, memberikan contoh. Ibu akan bagikan ininya. Nanti kalian silahkan. Ini tugas individu ya.
Jadi dikerjakan masing-masing, nanti minggu depan silahkan kalian kumpulkan ya, atau bisa kalian diskusikan lagi untuk minggu depan berdasarkan jawaban kalian di kertas ini. Oke, anak-anak sekarang silahkan, karena pembelajaran akan berakhir, silahkan rapihkan buku kalian. Oke, sudah siap semua? Kita akan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Yuk. Sok, silakan bukunya ditaruh aja di sini. Nah, gitu. Sok, dirapikan. Semuanya. Yuk, silakan Novel maju ke depan. Kita akan berdoa bersama sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini. Angkat tanganmu, tundukkan kepalamu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali Novel. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Bu akhiri semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.